Excuse me, Missy. Mau ambil itu. Kak juga, Kak. Missy. Tabe kok itu. Kita ndak dengar Kak. Apa ku bilang? Misi, singkatan dari permisi. Kenapa kakak ndak pakai kata tabe? Sama jika apa maknanya? Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Jangan, Ri. Saya belum siap. Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah. Ih, nggak mau. Ya udah. Ri, kenapa dibuka? Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan? Iya sih. Makanya buka aja. Katanya mau mandi. Tapi saya belum siap. Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap. Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat. Astagfirullahaladzim. Gunakan masker dengan bijak untuk kesehatan bersama. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiard kembali menyapa Anda di kebersamaan kita di dialog interaktif Lintas Makassar pagi di kesempatan hari ini hari Selasa 6 September 2022 ya. Dan dialog interaktif Lintas Makassar pagi ini pendengar merupakan kelanjutan ya dari kebersamaan kita tadi di opini publik Lintas Makassar pagi, di mana tadi kami sudah menampung semua pendapat Anda, komentar Anda terkait topik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda seputar imbas kenaikan BBM subsidi. Imbas kenaikan BBM subsidi inilah yang nantinya akan kita bahas bersama ya, dengan narasumber-narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda, untuk kita coba berbincang terkait topik kita imbas kenaikan BBM subsidi. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebelum kami berbincang ya bersama dengan narasumber kami yang pertama, ada Bapak Zainal Abidin selaku Ketua Organda Makassar. Kami juga informasikan bahwa kami nantinya juga akan mengundang partisipasi Anda untuk bergabung ya, memberikan pendapatnya juga atau mungkin pertanyaan kepada setiap narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui line telepon di 082133339440 pendengar. Dari nomor yang sama Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda lewat WhatsApp Pro 1 RRI Makassar atau langsung di kolom chat ya. Karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga YouTube RRI Makassar. Namun sebelum itu kami ingin hadirkan informasi dari Bone ya. Ini laporan dari reporter RRI Makassar terkait salah satu imbas kenaikan harga BBM subsidi, yakni sejumlah komunitas supir angkutan di Kabupaten Bone melakukan penyesuaian tarif pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Berikut kita simak informasinya bersama reporter Firdaus Gafar. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Nah pendengar, informasi dari reporter Firdaus Gafar tadi yakni mengemukakan ya bahwa sejumlah komunitas supir angkutan di Kabupaten Bone ini melakukan penyesuaian tarif setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite ya, dari Rp7.650 per liternya saat ini menjadi Rp10.000 per liternya.
Nah, adapun perwakilan supir angkutan umum dari Bone Makassar Andi Hamsa mengatakan bahwa sebelumnya tarif angkutan umum untuk rute Kota Wantamone Makassar yakni sebesar Rp100.000, kemudian setelah adanya kenaikan BBM bersubsidi maka disepakati naik menjadi Rp130.000. Ini di Kabupaten Bone ya. Kita coba perbincangkan juga seperti apa sebenarnya imbas kenaikan BBM bersubsidi. Kami sudah terhubung dengan narasumber kami. Yang pertama ada Bapak Zainal Abidin selaku Ketua Organda Makassar. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zainal Abidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Sehat ya Pak Zainal? Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Nah, berbicara seputar kenaikan BBM bersubsidi sejak Sabtu lalu, ada dampaknya, ada imbasnya. Saya ingin mengetahui pendapat dari Anda, Pak Zainal Abidin selaku Ketua Organda Makassar. Apa respon dari pihak Organda Makassar sendiri terkait kenaikan harga BBM bersubsidi ini? Oke, terima kasih. Kami dari Ketua Organda Kota Makassar sesungguhnya sangat tidak menginginkan adanya kenaikan BBM walaupun itu BBM bersubsidi. Iya. Kenapa? Karena sesungguhnya kenaikan BBM itu akan berdampak ke semua elemen. Iya. Termasuk dengan penyesuaian tarif, termasuk dengan onderdil, serta bahan pokok dan lain-lain. Semua akan naik. Seandainya ini dikatakan bahwa hanya kenaikan BBM saja baru itu potensi semua bisa naik, oke, tidak ada masalah. Yeah. Tetapi kami dari angkutan umum sesungguhnya tanpa ada kenaikan BBM, semua startup onderdil itu sudah naik sebelum beberapa kali. Ya, dan itu tidak dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Hanya saja penjual ini menaikkan bahan spare part untuk angkutan umum dan tidak ada kompensasi apapun dari pemerintah terkait dengan subsidi selain daripada subsidi BBM itu sendiri. Oleh karena itu saya katakan prihatin dengan adanya itu kenaikan BBM itu karena kenapa di tahun 2021 sampai tahun 2022 itu sudah 2-3 kali perubahan nilai pertalite. Yeah. Lalu pada hari ini, tanggal 3 September, barulah diumumkan pengumuman terakhir. Kenapa sih sebelumnya tidak pernah diumumkan oleh pemerintah? Ada apa? Seandainya barangkali tanggal 3 juga tidak diumumkan pertalite ini dari 7.650 naik 10.000, maka juga tidak akan ada orang yang demo, yang protes. Seperti sebelumnya. Contoh, dari pengalihan premium yang digunakan oleh angkutan umum ya, umumnya angkutan umum itu dialihkan ke pertalite, tidak ada sama sekali yang berteriak. Padahal dari angka 6.450 naik menjadi 7.000 itu luar biasa signifikan perubahannya. Lalu sampai di harga pertalite akhir yaitu 7.850 di tahun 2021 terpaksa Organda Kota Makassar melakukan penyesuaian tarif karena perbedaan dari 6.450 menuju 7.850 itu luar biasa bedanya. Cukup jauh ya. Iya, cukup jauh. Makanya di 2021 kami juga melakukan penyesuaian tarif dari angka 5.000 jauh dekat. Nah, hari ini, bulan ini, September, pemerintah mengatakan dari 7.650 menjadi 10.000 itu signifikan kenaikannya luar biasa. Sampai kalau kita persentasekan itu 30,7% kenaikan. 30,7% ya? Iya, 30,7%. Lalu kalau itu yang kami ikuti berarti kami pasti ada di angka 9.500 sampai 10.000 tarif di Kota Makassar. Lalu kalau itu yang saya lakukan, kira-kira adakah masyarakat yang masih menggunakan angkutan umum? Oleh karena itu, kami di Kota Makassar melakukan penyesuaian itu hanya kenaikan 10%, yaitu dari 7.000 menjadi 8.000. 8.000 menjadi 9.000. Nah, ini yang saat ini kami lakukan dan kemarin tanggal 5 Organda Kota Makassar telah melakukan sosialisasi dan penempelan stiker
tarif baru di semua jalur di Kota Makassar. Dan alhamdulillah saya rasa sampai hari ini belum ada keluhan-keluhan baik dari sopir itu sendiri maupun dari masyarakat pengguna angkutan umum terkait dengan tarif yang dikeluarkan oleh Organda. Iya. Nah, Pak Zainal Abidin tadi kan diinformasikan bahwa sebenarnya sudah beberapa kali ini dari pihak Organda melakukan penyesuaian tarif, dan terakhir ini ketika kenaikan harga BBM bersubsidi ini naik per hari Sabtu kemarin ya menjadi Rp10.000. Sejak kapan ini ada penyesuaian tarif kembali ini, Pak Zainal Abidin? Jadi kami melakukan penyesuaian tarif dan pada hari tanggal 4 itu kami melakukan rapat koordinasi bersama dengan beberapa perwakilan koordinator trayek yang ada di Kota Makassar dari 13 jalur. Kita menyepakati itu naik Rp1.000. Makanya sampai hari ini ya itu untuk gas katakanlah bahkan ini dan rapat koordinasi bersama dengan beberapa perwakilan ya sesungguhnya sudah EP itu diatur oleh provinsi. Makanya kami sudah mengajukan Organda Makassar dan provinsi telah mengajukan koordinasi perhubungan provinsi agar segera dilakukan rapat pembahasan tarif terkait dengan angkutan AKDP, angkutan taksi, AKDP, AKAP, bus dan seterusnya. Ya, dan insya Allah kalau tidak ada halangan hari Kamis. Hari Kamis, Pak ya? Hari Kamis. Ya. Ini sosialisasinya sudah ada ya, baik itu kepada para driver atau supir maupun juga ke seluruh masyarakat seperti itu. Ya, sudah kita sosialisasikan. Tadi informasi dari Ibu bahwa untuk Bone, Makassar Bone itu ada kenaikan 30.000 dari 100.000 itu. Itu kesepakatan sopir ya. Itu katakan sopir dengan mungkin Organda Bone. Tetapi namanya AKDP AKAP ya semua akan kita bahas kembali di di provinsi terkait dengan itu. Sama dengan ini angkutan kota ini juga kita akan bagaimana respon pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan. Apakah ini akan ditindaklanjuti apa yang kami keluarkan ya ditetapkan atau akan ada perubahan dengan begitu. Apakah akan turun atau naik ya kan sesuai dengan regulasi yang ada. Namun kami dari Organda Sulawesi Selatan ini mencoba mengantisipasi adanya gejolak bagi sopir dengan penumpang sehingga kami cepat merespon penyesuaian tarif itu yang tidak yang bisa apalagi diterima oleh masyarakat dan bisa diterima oleh para sopir sehingga pelayanan angkutan umum tetap jalan walaupun BBM naik. Baik. Nah, Pak Zainal Abidin tadi kan juga sempat menginformasikan kalau kenaikan tarif ini atau penyesuaian tarif itu sesuai dari daerah setempat seperti itu. Kalau tadi dibandingkan kalau di Bone itu kisarannya ini hampir 30% lah. Ya, seperti itu ya. Tapi sedangkan kenaikan harga BBM itu yang sudah diinformasikan juga tadi dengan oleh Pak Zainal Abidin bahwa kisarannya itu dari 7.000 lebih menjadi 10.000 itu kisaran 30,7%. Sedangkan tadi juga Pak Zainal Abidin menginformasikan kalau penyesuaian tarif untuk dari Organda Makassar itu hanya 10%. Kalau kita hitung-hitung ini Pak Zainal Abidin, apakah ini tidak memberatkan supir seperti itu dengan hitungan kenaikan 30% harga BBM subsidi sedangkan kenaikan atau penyesuaian tarif itu hanya 10% ini? Oke, jadi gini. Jadi beda tarif angkutan AKDP dengan tarif dalam kota. Ya, dalam kota itu kilometernya itu paling jauh 20 km. Sehingga kalau dari jauh 20 km lalu kita ambil 30% itu kan melampaui harga BBM. Tinggi ya kan? Harga BBM. Sehingga ada regulasi yang digunakan di kota. Kota itu karena dekat, makanya ada jauh dekat. Jauh dekat itulah keuntungannya para sopir yang ada di dalam kota. Karena kalau di daerah tidak ada istilah jauh dekat, tapi itu per kilometer yang dibayar. Di Makassar ini naik dari pintu menggunakan angkutan kota turun 1 meter itu 8.000, kan?
daerah itu walaupun dia 130.000 naik 30.000, dia naik 1 kilometer dia mungkin hanya bayar 2.000. Nah, itu. Nah, itu. Jadi perbedaan kota dengan AKDP itu memang sangat jauh karena kita di kota ini regulasinya jauh dekat. Ya, jauh dekat bukan menghitung per kilometer, 1 kilometer itu berapa, 1 kilometer berikutnya berapa, dan seterusnya. Jadi tergantung regulasinya ya, Pak Zainal Abidin ya? Regulasinya. Regulasinya, karena kalau kita mau mengacu kepada regulasi yang ada di daerah, maka ya ibu yang itu tadi, bahwa kemudian sopir, karena memang kita ini jarak dekat. Dari Makassar Pangkep, ya kan? Kemarin 15.000 naik menjadi 20.000 sekarang. Nah, itu melebihi dari harga BBM. Kenapa? Karena jaraknya, ya kan? Jaraknya berapa kilometer dari Gidaya sampai ke Pangkep. Kemudian dari Sentral sampai ke Takalar, ya kan? Itu rata-rata hari ini dari 15.000 sebelumnya menjadi ada kenaikan 5.000. Nah itu. Jadi sesuai dengan kesepakatan ini dari pihak Organda Makassar 10% ya? 10%. Jadi dari 7.000 naiknya 8.000, kemudian dari patokan 8.000 menjadi 9.000 rupiah ya, Pak Zainal Abidin. Nah, lantas yang ingin kami ketahui juga, perlukah sebenarnya ini kompensasi diberikan ini kepada para driver ini? Perlulah, perlu kompensasi. Karena sesungguhnya, kenapa saya katakan perlu diberikan kompensasi? Di sisi lain bahwa saat ini baru kita lepas dari kondisi pandemik. Yang kedua, penumpang angkutan umum itu sangat jauh dengan kehadiran beberapa angkutan alternatif saat ini. Yang kedua, bahwa angkutan umum ini ya jelas masih sanggup masyarakat kasar dari rumah ke tujuan dan tujuan ke rumah, ya kan? Walaupun dalam fungsi seperti itu, tetapi ya tetap bertahan. Coba kita Makassar sendiri dari 113 tahun 2015, 2019 itu terpuruk sampai kurang lebih 2.500 yang bertahan. Hari ini itu kurang lebih itu. Nah, kalau ini tidak diberikan kompensasi, tahun-tahun ke depannya ini sangat berkurang lagi. Berkurang lagi. Nah, kalau berkurang lagi ini kira-kira ada enggak pelayanan umum yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah yang sangat yang meliputi seluruh kota Makassar, yang sangat murah, ya kan? Ya, seperti yang saya katakan bahwa tarif yang paling murah, angkutan umum yang paling murah di kota Makassar adalah hanya angkutan. Iya, Pak Zainal Abidin. Baik. Iya, Mbak. Baik, Pak. Iya, bisa diulang tadi ini tarif angkutan yang paling murah di kota Makassar. Ada jadi angkutan yang paling murah di kota Makassar. Iya, contoh saya berikan contoh. Kira-kira ada enggak angkutan umum yang lain selain dari PT dan sentral sampai ke Sudia hanya 9.000 yang bisa dibayarkan? Pasti enggak ada. Online saja. Online paling dianggap murah dan terbaik itu coba kita lihat kalau dari sentral sampai ke Sudia siapkan uang 100.000. Nah, itu. Ini realita ya, makanya, Pak Zainal Abidin. Iya. Dan itu saya selalu baik. Masyarakat yang diberikan 8.000 10.000 ya alhamdulillah, kalau ada lebih dari tarif yang sebenarnya. Nah, tadi Pak Zainal Abidin juga sempat menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM ini sebenarnya bukan hanya berpengaruh pada sektor jasa transportasi, tetapi pastinya akan berdampak ke semua sektor ya. Misalnya kenaikan harga bahan pokok dan sebagainya ini. Iya. Itu sangat mempengaruhi. Makanya kalau boleh ini kan sangat
berdampak semua elemen dan bukan hanya di jasa transportasi, tetapi semua masyarakat termasuk keluarga semuanya. Makanya saya berharap barangkali ya pemerintah bisa mempertimbangkan meninjau ulang kembali ini kenaikan, karena ini sejarah sebenarnya. Sejarah di Indonesia dalam tahap 2 tahun terakhir, kurang lebih 1 tahun terakhir, ada kenaikan BBM. Ya, saya berbicara BBM, ada kenaikan BBM itu dari angka 6.450 premium, ya, dialihkan ke Pertalite itu 3.550 kenaikan. Iya. Ya, 3.550. 3.550. 3.550 kenaikan sampai menjadi 10.000. Ini luar biasa. Dari tahun 2009 itu hanya kenaikan 500, tarif naik 500. Yeah. Dari tahun 2013 naik lagi BBM itu hanya 500. Di tahun 2014 terakhir ya itu naik juga 500. Jadi 500 kenaikan. Terakhir di 2014 itu BBM bertahan di angka 6.400. Ya, ini dengan tarif 3.000, dengan tarif angkutan kota 5.000. Lalu dari 2014 masuk di 2021 berubah menjadi tarif kami menjadi 7.000 karena ada kenaikan lebih 2.000 dari situ. Iya. Ya. Sekarang lalu turun Rp200 dari 7.850 turun Rp200 menjadi 7.650. Ya, yang kita gunakan sama-sama Pertalite. Jadi ini sejarah terakhir selama pandemik ini Pertalite atau BBM ini dinaikkan. Di pada susah-susahnya masyarakat Indonesia itu BBM dinaikkan. Lalu kita menghadapi pandemik, dilarang kemana-mana, ya kan? Ya gitu. Lalu BBM dinaikkan. Nah, inilah menjadi pertimbangan kira-kira pertimbangan pemerintah sampai ini sejarah di Indonesia menaikkan dari sekian kali beberapa kali kenaikan BBM, baru 1-2 tahun ini naik BBM ini 2 kali. 3 kali kenaikan ini menjadi 3.550. Baik. Ya. Tadi Pak Zainal Abidin ini sempat menyinggung berharap ada kebijakan. Lantas kebijakan apa yang diharapkan ini khususnya dari pihak Organda ini, Pak Zainal Abidin, sehingga tidak terlalu berimbas ini dari dampak kenaikan harga BBM baik itu kepada para pengelola jasa transportasi maupun langsung kepada masyarakat umum begitu? Yang pertama kebijakannya adalah bahwa untuk plat kuning, walaupun nilai BBM-nya, walaupun harga BBM pertalite bersubsidi ini sudah diumumkan, kami berharap untuk plat kuning. Jadi ingat, untuk plat kuning, bukan angkutan umum ya. Iya, plat kuning. Nah, beda angkutan umum dengan plat kuning. Plat kuning sudah pasti umum, tapi angkutan umum belum pasti plat kuning. Iya, betul. Ya. Yang kami minta adalah plat kuning ini diberikan dispensasi kepada pembelian PSPBU, yaitu tetap di harga 7.650 sehingga ini bisa dipertimbangkan penyesuaian tarifnya. Ya, jadi tetap karena jelas. Yang menggunakan angkutan plat kuning ini adalah bukan orang mampu, tapi ke bawah tidak mampuan, rata-rata membeli motor, membeli mobil dan lain-lain, semuanya itu menggunakan angkutan umum. Walaupun sebagian besar, sebagian kecil ada dari masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki kendaraan lain plat kuning, plat kuning. Yaitu yang kedua, kami berharap, saya tidak tahu ada pasang di media bahwa dengan kenaikan BBM ini akan ada bantuan kepada masyarakat 600.000 per ini dan lain-lainnya. Lalu ada di semua angkutan umum, tapi masih sama. Angkutan umum itu akan ada bantuan subsidi sekitar sekian miliar. Tidak tahu itu untuk di mana, apakah bantuan ini disubsidinya atau apanya, ya kan? Tapi tidak dilakukan penjelasan. Makanya
kami sampaikan kalau memang ada bantuan dan bisa tepat sasaran untuk angkutan plat kuning, maka mohon di SPBU itu plat kuning itu tetap di harga 7.650. Maka jelas subsidinya. Mereka langsung disubsidi satu kendaraan itu 2.150. Baik, jadi menurut Pak Zainal Abidin ada harapan begitu sehingga ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, perlu ada pengklasifikasian antara plat kuning ya dengan angkutan umum yang sebenarnya kadang bukan ada yang plat kuning seperti itu, sehingga diharapkan nanti plat kuning ini, pengklasifikasian ini khusus kepada plat kuning diberikan dispensasi kepada pembelian ke SPBU dan tetap dengan harga semula ya untuk BBM bersubsidi Rp7.650 ya. Seperti itu Mbak. Semoga ini menjadi harapan kita bersama. Nah, mungkin yang terakhir ini Pak Zainal Abidin, ada yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat juga yang pastinya juga ini menggunakan selalu ya moda transportasi untuk bepergian seperti itu. Silakan. Iya. Kami dari rumah yang terpaksa Organda di seluruh Selatan melakukan penyelesaian tarif akibat dari dampak kenaikan BBM dari 7.650 menjadi 10.000. Sesungguhnya kami sangat berat untuk melakukan penyelesaian karena kemampuan masyarakat pasti akan berdampak dengan jasa angkutan umum apabila kami naikkan dengan dampak-dampak yang lain. Namun apa boleh buat? Harus kami lakukan karena kalau kami tidak lakukan maka operasional di angkutan umum khususnya di plat kuning ini tidak bisa jalan kalau kami tidak melakukan penyesuaian tarif. Oleh karena itu apabila Pak Zainal Abidin sangat jauh tinggi ekonomi baik melalui organisasi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kalau begitu untuk waktunya Pak Zainal Abidin sudah bersama dengan kami ya di RRI Makassar. Semoga harapannya ada kebijakan, ada tinjauan ulang sehingga pengklasifikasian ini ada ya. Plat kuning ini bisa diberikan BBM subsidi dengan total harga semula di kisaran Rp7.650. Ada dispensasi ya. Seperti itu. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian tadi perbincangan kita ya terkait topik imbas kenaikan BBM subsidi. Ada harapan yang sudah diberikan dari pihak Organda Makassar. Tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Zainal Abidin selaku Ketua Organda Makassar dengan harapan ini angkutan umum khusus plat kuning ya. Ada pengklasifikasian terhadap angkutan umum plat kuning seperti itu secara khusus, diberikan paling tidak dispensasi terhadap pembelian BBM bersubsidi dengan kisaran harga yang semula yakni Rp7.650. Ada pengawasan terhadap pembelian BBM bersubsidi di sejumlah SPBU khususnya untuk angkutan umum berplat kuning. Sebentar kita akan coba memperbincangkan ini kembali dengan narasumber kami lainnya. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi, hari Selasa 6 September 2022. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.
Tidakkah hidupku tak berarti? Coba bertanya pada manusia, tak ada jawabnya. Aku bertanya pada langit tua, langit tak mendengar. Coba bertanya pada manusia, tak ada jawabnya. Aku bertanya pada langit tua, langit tak mendengar. Coba bertanya pada manusia, tak ada jawabnya. Aku bertanya pada langit tua, langit tak mendengar. Terima kasih untuk Anda mendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini masih terus setia bersama kami. Kita masih bersama pendengar di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi ya. Hari ini Selasa 6 September 2022 yang juga masih terus membahas seputar imbas kenaikan BBM subsidi. Imbas kenaikan BBM subsidi. Namun sebelum itu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sebuah informasi mengenai Lantamal 6 Bakti Sosial peringati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut yang ke-77 lewat info terkini. Info terkini. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan reporter Sarifudin. Sarifudin, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih dan selamat pagi pendengar. Saat ini kami berada di kapal KN Sarkamajaya milik Basarnas. Di pagi hari ini pendengar, di atas KN Sarkamajaya juga berlangsung sunatan massal yang diikuti oleh 150 orang anak, dan sementara di sebelah kapal Sarkamajaya dan juga di sebelahnya 3 kapal KRI termasuk KRI Mamuju yang juga menyelenggarakan bakti sosial donor darah sebanyak estimasi kantong darah 500 kantong darah, namun pendaftar sudah mencapai 700 orang pendengar, baik dari TNI Angkatan Laut sendiri, TNI Angkatan Darat dan juga anggota Polri dan masyarakat lainnya datang di Lantamal 6 Makassar ini untuk melakukan donor darah. Pelaksanaan donor darah ini dilaksanakan Lantamal 6 Makassar serentak mengikuti juga rekor muri yang dilaksanakan bakti sosial digelar TNI Angkatan Laut dan dilaksanakan Lantamal 6 ini di pantai dermaga Lantamal 6 Makassar di atas KRI dan juga kapal Basarnas. Dan pendengar, pelaksanaan ini juga masih berlangsung hingga siang hari ini. Jika ada pendengar, terutama anaknya yang hendak sunatan massal dilaksanakan saat ini di Lantamal 6. Dermaga Lantamal 6 Makassar cukup besar kapal ini milik Basarnas untuk penyelenggaraan daripada sunatan massal. Dan juga baru saja kami memantau pelaksanaan kesehatan gigi juga diikuti daripada
pasien sebanyak 200 orang pendaftar saat ini. Demikian laporan saya, rekan Arti, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan reporter Sarifudin ya untuk informasi yang sudah dihadirkan lewat info terkini. Info terkini. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama dengan kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi ya. Di kesempatan hari ini, hari Selasa 6 September 2022 bersama saya Arti Alfiart. Dan tadi kita sudah bersama ya dengan narasumber kita ada Bapak Zainal Abidin selaku Ketua Organda Makassar yang juga sudah turut berbincang dengan kita terkait topik kita imbas kenaikan BBM subsidi. Nah pendengar tadi juga ketika Anda menyimak Warta Pagi Pro 1 RRI Makassar bahwa ada informasi dari beberapa reporter RRI Makassar yang menyatakan bahwa sejumlah komunitas supir angkutan di Kabupaten Bone khususnya ini melakukan penyesuaian tarif pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, dan ini juga tadi sudah diinformasikan oleh Ketua Organda Makassar, narasumber kita yang pertama ya, ada Bapak Zainal Abidin. Kemudian ada juga informasi seputar kenaikan harga BBM bersubsidi yang diprediksi ini akan memberikan dampak di berbagai sektor termasuk kebutuhan bahan pokok pendengar. Dan kita akan coba perbincangkan, kami sudah terhubung dengan narasumber kami berikutnya ada Bapak Ahmad Heri Firdaus. Beliau adalah peneliti ekonomi dari INDEF, Institute for Development of Economics and Finance ya. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad Heri Firdaus. Selamat pagi. Salam sehat ya Pak Ahmad Heri ya. Iya, makasih. Oke, pastinya Pak Ahmad Heri ini sudah mendengar informasinya, ini menjadi topik hangat ya di seluruh tanah air. Nah, kita ingin ketahui nih Pak Ahmad Heri Firdaus, sebenarnya apakah kenaikan BBM ini merupakan jalan terakhir dari langkah pemerintah untuk menyelamatkan APBN seperti itu? Ya, sebenarnya langkah terakhir sih enggak ya. Karena sebenarnya masih bisa dilakukan dengan hal-hal lain seperti realokasi anggaran seperti itu ya, kemudian optimalisasi penerimaan dan sebagainya, sehingga memang sebenarnya ini bukan jalan terakhir atau satu-satunya jalan gitu ya, banyak opsi-opsi lain yang tapi mungkin effortnya lebih sulit seperti itu ketimbang mengurangi subsidi BBM gitu. Jadi memang ini salah satu upaya untuk dalam tanda kutip menyelamatkan APBN, tapi sebenarnya kan ada hal yang banyak opportunity cost-nya gitu, seperti jadinya inflasi yang besar, potensi atau ancaman angka kemiskinan yang semakin meningkat seperti itu, daya beli yang melemah dan seterusnya, sehingga ya menimbulkan implikasi yang berat gitu ya bagi perekonomian seperti itu. Jadi sebenarnya ini bukan merupakan upaya terakhir ya. Sebenarnya ada upaya-upaya lain ini yang bisa ditempuh oleh pemerintah supaya BBM bersubsidi ini bisa tepat sasaran dan tidak digunakan oleh orang yang mampu ya. Ini karena seperti data dari pemerintah bahwa sekitar 70% BBM ini digunakan oleh pemilik modal begitu, golongan menengah ke atas begitu. Betul ya, kalau kita lihat kan permasalahannya dari dulu ya itu aja gitu, artinya kan dari dulu pemerintah belum ada upaya untuk bagaimana meningkatkan efektivitas seperti itu, seperti contohnya subsidi tepat sasaran, supaya misalnya yang berhak menerima subsidi ya dialah yang bisa mendapatkannya, sedangkan yang tidak berhak ya tidak bisa. Nah jadi upaya dari dulu juga masalahnya gitu. Jadi kalau mengenai efektivitas ya memang kalau saya lihat belum ada hal yang progres gitu ya. Artinya masih kerap kali ya kecolongan gitu. Jadi yang tidak berhak malah dapat subsidi. Nah ini kan harusnya ada sistem, ada program gimana caranya supaya tepat sasaran. Kemudian selain itu juga langkah untuk konversi energi. Ini yang
dari dulu juga sudah diwacanakan, tetapi ya lagi-lagi hanya terhenti pada tahap wacana gitu. Kalau misalnya kita bergantung dengan energi fosil, apalagi import gitu ya, sehingga ya tentu saja akan rentan terhadap gejolak gitu. Jadi dua hal itu ya, pertama subsidi yang tidak tepat sasaran harusnya bisa tepat sasaran, kemudian tingkat ketergantungan energi terhadap energi fosil itu harusnya bisa dikurangi ya sedikit demi sedikit, sehingga tidak terlalu bergantung seperti itu. Nah, ini kan baru-baru ini aja pengembangan kendaraan listrik dan seterusnya, tapi harusnya kan memang dari dulu juga gitu, dan sebenarnya bukan hanya ke arah listrik gitu ya, atau baterai, banyak energi-energi terbarukan gitu yang memang bisa dikembangkan ya, atau setidaknya ada konversi energi lah dari BBM fosil ke non fosil gitu. Baik. Nah, tadi Pak Ahmad Heri Firdaus ini sempat menyinggung soal sistem ataupun juga program. Lantas sistem atau program seperti apa ini yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ya agar benar-benar tepat sasaran begitu? Ya, baru-baru ini kan ada kewajiban kalau mau beli BBM bersubsidi harus pakai aplikasi seperti itu ya. Nah, itu kenapa nggak dari dulu aja gitu. Sejak awal. Kemudian juga ada semacam pengawasan lah ya, pengawasan di lapangan seperti apa, sehingga memang yang bisa menikmati BBM bersubsidi yang adalah orang-orang yang berhak atau konsumen atau masyarakat yang berhak. Jadi tidak mengalami lonjakan permintaan atau alokasi subsidi yang sedemikian besar seperti itu. Jadi sebenarnya upaya-upaya lain selain menaikkan harga BBM sekarang ini banyak ya bisa dilakukan. Kemudian juga kalaupun memang harus dinaikkan, harusnya memang bertahap ya, tidak langsung seperti saat ini gitu kan. Kalau katakanlah yang BBM bersubsidi Pertalite itu dari 7.650 menjadi 10.000 ini kan cukup signifikan ya, cukup memberatkan, cukup menimbulkan shock gitu ya. Nah, ini kan harus direspon, ya mau nggak mau harus direspon oleh pelaku usaha. Dan biasanya kalau pelaku usaha, pedagang gitu ya, ataupun pengusaha di sektor transportasi, biasanya kan kalau menaikkan tarif itu kan nggak signifikan, selalu bertahap, perlahan gitu ya, supaya konsumennya tidak kaget gitu atau tidak menimbulkan gejolak-gejolak. Nah, harapannya juga harusnya kenaikan BBM ini bertahap lah, kalaupun memang harus dinaikkan gitu ya, bertahap, tidak signifikan seperti saat ini. Jadi bertahap lah gitu, supaya tidak terlalu shock gitu ya di pasar seperti itu. Kenaikan dilakukan secara bertahap, tetapi yang terjadi saat ini memang sudah naik dan lumayan tinggi juga ya, Pak Ahmad Heri Firdaus. Lantas artinya kenaikan BBM ini memiliki dampak yang sangat luas di berbagai sektor ya, Pak Ahmad Heri Firdaus. Ya, tentunya sektor-sektor pengguna BBM secara langsung ikut langsung terdampak ya. Transportasi ya, jasa transportasi darat ya, utamanya, kemudian juga itu darat kan banyak, ada bis, ada taksi online, ojek online, semua. Bahkan mereka yang harusnya itu mendapat perlindungan lah di saat ekonomi sedang mengalami guncangan, tapi kenyataannya ya mereka duluan yang kena guncang gitu ya, kena shock akibat adanya kenaikan harga bahan bakar ini, sehingga kan mereka harus melakukan penyesuaian, adjustment terhadap tarif yang diberikan kepada masyarakat. Nah, kemudian juga masyarakat juga mengalami kenaikan biaya hidup. Ya, belum selain transportasi yang meningkat juga kan harga sembako juga meningkat. Karena apa? Karena sembako ini kan kemana-mana pasti dibawa pakai kendaraan, pakai transportasi, yang dimana transportasinya juga mengkonsumsi BBM. Jadi ini yang efek dominonya cukup besar. Cukup besar gitu. Ya, sehingga mempengaruhi harga kebutuhan bahan pokok juga ya, bukan hanya jasa transportasi saja. Nah, lantas dari kacamata Anda ini Pak Ahmad Heri Firdaus, apakah kenaikan BBM ini juga bisa berdampak pada inflasi begitu?
Ya pasti ya, pastinya secara langsung berdampak pada inflasi. Kan tadi harga BBM meningkat, terdapat penyesuaian terhadap biaya transportasi, kemudian sembako, kebutuhan pokok, semua kelompok barang mungkin mengalami kenaikan harga gitu ya, sehingga secara umum ya terjadi inflasi yang lebih besar dibanding inflasi tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya, gitu. Bulan-bulan sebelumnya ya, bulan-bulan sebelumnya. Nah, kalau kita melihat bahwa kenaikan BBM ini dibarengi dengan kenaikan harga-harga di semua sektor. Nah, apakah menurut Anda ini berpengaruh pada daya beli masyarakat seperti itu? Ya, kalau misalnya pendapatan masyarakat atau penghasilan masyarakat tidak meningkat, sementara pengeluarannya meningkat, ini kan mempengaruhi daya beli gitu. Misalnya yang semula dengan 1 juta rupiah dia mampu membeli sekian banyak barang, tapi karena barang-barangnya harganya naik, jadi tidak sama banyaknya, gitu. Jadi berkurang gitu kan volumenya, sehingga ya daya belinya, kemampuan membelinya berkurang. Itu kalau tidak mengalami kenaikan pendapatan ya masyarakat seperti itu. Makanya pemerintah menyalurkan program bantuan sosial gitu ya, baik itu bantuan langsung, subsidi upah dan lainnya. Maksudnya mungkin untuk itu, untuk kalau ada terjadi penurunan daya beli bisa kembali terangkat lagi gitu. Cuman memang ya ini juga jadi catatan gitu, bagaimana efektivitasnya penyaluran bantuannya, kemudian tepat sasaran dan tepat waktunya ini juga menjadi catatan tersendiri seperti itu. Tidak mudah memang. Nah, Pak Ahmad Heri Firdaus, berbicara tentang tepat sasaran, ini kan pemerintah ini kan coba mengalihkan subsidi dengan memberikan bantalan, boleh dikatakan ini sebagai kompensasi ya kepada masyarakat rentan. Nah, apakah menurut Anda ini ampuh untuk meredam dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini? Iya, kalau melihat dari kompleksitas dampaknya kan tentu saja yang mendapat bantuan sosial ini kan tidak semua masyarakat ya, tetapi kan bagi mereka yang dikatakan berhak ya menjadi penerima manfaat seperti itu. Tidak semua total masyarakat Indonesia, atau kalau katakanlah kalau pekerja itu ya tidak semua pekerja ya, hanya pekerja yang misalnya dapat bantuan subsidi upah yang gajinya misalnya di bawah kalau nggak salah 3,5 juta rupiah ke bawah, artinya nggak semua. Sedangkan kan yang menerima dampak kenaikan BBM kan semua gitu, tapi yang dibantu tidak semua gitu. Nah, jadi ya jelas tidak bisa 100% mengkompensasi kenaikan harga BBM, tapi setidaknya bagi masyarakat yang tadi mungkin berpenghasilan rendah atau relatif rendah, katakanlah yang rentan dengan garis kemiskinan, itu bisa bisa bertahan lah ya, seperti itu. Jadi sasaran pemerintah ya di situ saja, di masyarakat yang rentan mungkin. Nah, ini juga harus diimbangi dengan bagaimana dari sisi ketepatan sasaran dan tepat waktu, karena kalau terlambat sedikit ini bisa mempengaruhi indikator kesejahteraan seperti itu. Baik, nah Pak Ahmad Heri Firdaus, kalau kita berbicara seputar kenaikan BBM bersubsidi ya, boleh dikatakan bukan hanya untuk menyelamatkan APBN negara. Kita melihat sendiri bahwa minyak dunia ini mengalami kenaikan yang cukup besar. Apakah memang ini sangat-sangat berpengaruh dengan kenaikan harga minyak dunia saat ini, Pak Ahmad Heri Firdaus? Sebenarnya kenaikan harga minyak dunia ini sudah terjadi beberapa bulan lalu gitu ya. Mungkin puncaknya itu sekitar pada triwulan 1 atau triwulan 2 ya, di 2022. Bahkan kalau lihat bulan ini atau bulan kemarin, 1 bulan yang lalu, itu harganya sudah agak turun stabil di kisaran 100 kurang lebih ya, $100 per barel kurang lebih, dibanding waktu pernah menyentuh angka $120 per barel. Nah, artinya sebenarnya dari tren harga komoditas atau minyak dunia, meskipun memang belum turun seperti asumsi APBN, tapi trennya sudah turun lagi sebenarnya. Tapi makanya yang jadi pertanyaan kan, banyak yang mempertanyakan harga minyak dunia arahnya atau trennya lagi turun, tapi kenapa pemerintah naikin harga BBM? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin ketika
harga BBM itu harga minyak dunia itu mencapai puncaknya di kisaran 120-an lebih gitu ya, dolar per barel. Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, ini kan yang memang belum menyentuh angka asumsi ya di dalam APBN harga minyak dunia tersebut, sehingga tetap saja masih harga yang seperti harga minyak dunia pada saat ini tetap saja masih di atas asumsi APBN, yang artinya ini kan terus menggerus anggaran subsidi ataupun kompensasi BBM. Ya mungkin dari situ pemerintah menganggap bahwa ya perlu gitu ya menyesuaikan mengurangi subsidinya seperti itu. Baik. Ini tapi selain itu saya rasa juga harus ada upaya-upaya lain bagaimana ya tadi yang disebutkan di awal menyelamatkan APBN gitu ya. Katakanlah dari sisi belanjanya harus seperti apa, kemudian strategi penerimaannya ke depan harus seperti apa gitu. Jadi hal-hal yang menimbulkan gejolak seperti saat ini bisa dihindari sedemikian rupa lah ke depannya seperti itu. Baik, yang terakhir ini Pak Ahmad Heri Firdaus, ada harapan mungkin dari Anda bagaimana ini melihat agar kenaikan BBM bersubsidi ini boleh dikatakan tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi saat ini di tanah air? Ya, pertama tadi ya kalau pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan baik itu bantuan sosial BSU atau bantuan yang sifat yang lainnya gitu ya, yang pada intinya adalah untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak langsung, apalagi masyarakat yang relatif berpenghasilan rendah ini harus segera dibantu dan tepat waktu ya, jangan terlambat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menjaga pasokan ketersediaan bahan pokok ya, jangan ada kelangkaan, jangan ada keterlambatan penyaluran sembako dan seterusnya, karena ini berpotensi meningkatkan harga, gejolak harga, kemudian juga berpotensi kalau stoknya langka kan harganya pasti akan meningkat. Nah, jadi harus ada kepastian pasokan kebutuhan pokok ya, apapun itu. Nah, ini setidaknya bisa ke depannya harga-harga bisa stabil lah seperti itu ya. Tapi stabil di kondisi yang baru, kondisi yang katakanlah berbeda dengan periode-periode berikutnya gitu. Karena kan sekarang ada adjustment di sisi harga energi ya BBM, sehingga nanti ke depan ya harganya diharapkan stabil meskipun memang stabil di tingkat yang baru seperti itu. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Ahmad Heri Firdaus, peneliti ekonomi dari Indef, sudah bersama dengan Pro 1 dari Makassar ya. Sukses selalu, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian juga perbincangan kita ya dengan narasumber kita yang kedua. Ada Pak Ahmad Heri Firdaus, peneliti ekonomi Indef, Institute for Development of Economics and Finance, sudah hadir juga ya, berbincang bersama dengan kita terkait topik kita imbas kenaikan BBM subsidi. Dan tadi juga kami sudah bersama dengan Bapak Zainal Abidin selaku Ketua Organda Makassar. Dan baiklah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bersama dengan kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi di kesempatan hari ini, hari Selasa 6 September 2022. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfiard bersama dengan rekan pengarah acara, ada rekan Hayati, menutup kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi hari ini Selasa 6 September 2022. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi.